Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya telah memberikan kita berkah dan barokahnya hingga kita bisa berjalan di sampai saat ini. Dan marilah kita mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini Padepokan Sendang Sejagat itu kedatangan tamu ya, mereka tidak pernah bertemu sama sekali dan mereka ini jauh. Yang pertama silakan perkenalkan diri, yaitu Mas dari, silakan maju, tunjukkan KTP sebentar saja. Oke, dari Sekupang. Sekupang Batam ya. Dari Sekupang Batam. Oke. Beliau tidak pernah bertemu dan beliau datang kemari. Terima kasih, silakan. Yang kedua, silakan maju Mas. Dengan Mas Mr. X dari Brebes, Jawa Timur ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Brebes Jawa Tengah. Ya. Oke, silakan. Yang ketiga dari Aceh. Oke, dari Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas dari Batam. Batam. Jauh dari kemari berapa lama perjalanan? Kurang lebih naik kapal Keluk sekitar 2 hari. Kapal Keluk sekitar 2 hari. Oh, pasti oyong ya Mas ya? Oh, Goyang. sampai sekarang macam di atas gelombang. Oh, pantas saya ajak ngomong tadi malam agak gini Oleng. dia, agak oleng. Ketika saya tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ini ya Mas ini kebanyakan lihat apa naik kapal jadi mabuk laut. Kang Mas apa? Oke, Kang Mr. X ya. Beliau dari Brebes ya. Jauh-jauh datang kemari. Wow, hanya ingin ketemu siapa? Seorang guru, seorang mamas, atau seorang YouTuber. Kita nggak tahu, walau alam, nanti kita buka semuanya. Kang Mas Sulaiman dari Aceh. Dari Aceh perjalanan berapa lama? 6 jam. 6 jam, dekat ya, dekat. Dan beliau dari mana? Brebes berapa lama? 4 hari setengah. 4 hari setengah. Wow, 4 hari setengah. Mereka jauh-jauh datang kemari hanya ingin bertemu dengan Mamas. Mamas, apakah Mamas ini seorang YouTuber? Apakah Mamas ini seorang pesulap? Ataukah Mamas ini seorang guru spiritual? Atau Mamas ini seorang pembohong? Walau alam, hanya Anda yang menyimak semua video-video saya. Intinya, saya ingin bertanya kepada Kang Masnya. Kang Mas semuanya yang saya hormati dan yang saya sayangi ya. Alhamdulillah kita sama-sama muslim ya. Muslim. Alhamdulillah. Dan saya ingin bertanya, apakah niat jenengan-jenengan kemari ini bertemu dengan Mamas atau seorang YouTuber atau seorang guru? Saya ingin bertanya kepada jenengan. Saya sebagai guru dan sebagai mamas. Sebagai guru dan sebagai mamas. Jenengan? Saya sebagai guru dan pembimbing saya. Pembimbing. Silakan monggo. Sebagai guru dan pembimbing. Monggo, guru dan pembimbing. Dan ketahuilah bahwasanya Mamas, jika kalian kemari hanya ingin bertemu dengan YouTuber, Anda mungkin tahu bagaimana dengan YouTuber tersebut. Dan bolak-balik sudah Mamas katakan 80% apa yang saya tampilkan itu hanyalah hiburan untuk dinikmati. Jujur memang saat ini agak sedikit oleng ataupun sedikit banyak masalah yang terjadi. Ya sebenarnya semua kesalahan daripada diri sendiri. Begitu juga Anda. Anda mungkin penat dalam menghadapi kehidupan Anda. Sama seperti beliau-beliau di sini. Mereka juga pening dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Mereka juga pening dengan menghadapi diri mereka sendiri. Mereka juga pening kemana tujuan mereka
ingin dijalankan. Intinya, masing-masing dari mereka sudah memiliki pondasi-pondasi. Hanya saja ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kosong. Nah, saya ingin mengatakan kepada kalian semua, para penonton, para netizen. Banyak yang kemari ingin meminta bimbingan, ingin menuntut ilmu. Tapi Mama sudah jelaskan berulang-ulang. Sebenarnya di Padepokan Sendang Sejagat tidak ada ilmunya. Anda jauh-jauh datang kemari ingin mencari ilmu. Tapi saya sudah katakan di Padepokan Sendang Sejagat tidak ada ilmunya. Anda ingin mengambil paket ijazah keilmuan, tapi saya katakan ijazah keilmuan juga tidak ada ilmunya. Anda ingin mencari seorang guru yang memang terkenal, yang mungkin seperti Mas Karyo, seperti mereka-mereka yang di luar sana yang mas-mas Kang Mas yang anggap itu orang yang benar-benar tersohor ataupun orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tapi saya katakan ilmu tidak ada pada mereka, juga termasuk pada saya. Jadi ilmu tidak ada di ijazah keilmuan, ilmu tidak ada di padepokan, ilmu tidak ada di guru Anda. Pahami kata-kata saya. Tapi sejatinya ilmu itu ada di diri Anda sendiri. Ilmu itu ada di diri Anda sendiri. Nah, jika kedatangan mereka ingin mencari, meminta bimbingan, Mamas memang siap untuk membimbing dan keluarnya ke YouTube juga ingin membimbing. Tapi ketahuilah bahwasanya orang yang belum bergabung pasti penasaran. Benarkah Mas Karyo ini? Dan banyak orang-orang yang belum kenal sama sekali sama seperti beliau-beliau di sini. Mereka belum santri, mereka belum mendaftar jadi murid, dan mereka berusaha untuk melewati jurang, melewati duri-duri hanya ingin bertemu Mama Karyo. Pertanyaan saya, percaya tidak percaya? Para Kang Mas kemari ingin menguak diri jenengan sendiri dan ingin mencari bimbingan. Jauh-jauh datang kemari memang ingin bertemu dan meminta bimbingan. Lalu pertanyaan saya, kenapa para santri Padepokan Sendang Sejagat tidak mau ke Padepokan? Banyak yang berpikir mungkin ya. Banyak yang berpikir mungkin para netizen ya, mungkin durhaka. Mungkin ya. Atau mungkin juga para netizen mengatakan, oh mungkin tidak ada rasa sayang kepada guru. Salah. Mereka para santri-santri Mamas yang jarak jauh tidak pernah ketemu, mereka mengambil paket ijazah keilmuan melalui paket pos. Mereka hanya berpikir belajar itu penting dan belajar sebenarnya sudah ada di diri mereka sendiri. Makanya mereka tidak, jika memang ada kesempatan dan benar-benar waktu itu luang, juga keadaan uang juga luang, maka mereka akan silaturahmi sebagai seorang anak kepada ayahnya. Nah, jika tidak, maka mereka tetap bertahan untuk menyetabilkan keadaan keluarga mereka. Begitulah. Jadi, Mama sampaikan bahwasanya jika Anda sudah bergabung, maka Anda akan mengetahui jati diri sendiri tanpa harus menghabiskan uang kemari. Dan satu lagi, mungkin harapan daripada beliau-beliau ini sangat baik, yaitu ingin mondok beberapa minggu, bulan, atau yang kita nggak tahu. Tapi walau alam, ini zamannya zaman memang sudah lebih maju. Ada prosedur-prosedur baik dari pemerintah baik maupun dari desa-desa setempat. Apalagi zaman ini masih dalam keadaan COVID. Jadi, yang pertama, Mamas tidak ada menerima mondok di tempat karena pelajaran bisa dipelajari jarak jauh. Jadi jangan menghabiskan uang Anda untuk datang kemari bagi para netizen ya. Tapi kalau duit Anda berlebih, silakan. Karena semua juga pakai uang, berangkat juga pakai uang. Yang kedua,
setiap peraturan di desa itu ada 2 kali 24 jam. Jika lewat dari itu, ataupun ada yang 1 kali 24 jam. Lewat dari itu, maka wajib melapor ataupun membawa surat pindah. Repot bukan? Maka Mamas tegaskan, Padepokan Sendang Sejagat belum ada menerima mondok. Parahnya lagi, di antara beliau-beliau ini, ada yang menjual sepeda motor. Ada yang menjual HP. Bahkan kemarin-kemarin itu ada juga yang hutang sama tetangga. Lalu pertanyaan saya, apakah dengan Anda datang ke Mas Karyo ini bisa menyelesaikan masalah Anda? No. Beberapa kali Mas katakan, 90% masalah yang dihadapi, yang Anda hadapi, 90% yang bisa menyelesaikan itu Anda sendiri. Saya hanya memberikan bimbingan. Mohon dicerna kata-kata berikut ya. Dan selanjutnya di sini kita lanjut kepada persoalan, yaitu benarkah Kang Mas ingin minta bimbingan? Kang Mas, saya tidak pernah bertemu sama jenengan. Saya ingin bertanya sebelumnya, apakah jenengan ini pernah mengamalkan amalan sering tanpa dibimbing? Sering. Ada. Saya ingin bertanya kepada jenengan, apakah benar Anda pernah memanfaatkan diri Anda ataupun apa yang ada di dalam diri Anda untuk membantu sesama seperti hal pengobatan? Ya. Apakah Anda merasa saat ini Anda merasa kurang tenang? Apakah Anda juga merasakan bahwasanya permasalahan yang jenengan hadapi ini ada gangguan dari gaib? Ada. Dan di sini kita akan kuak apa sejatinya sisi gaib di diri beliau. Oke, selanjutnya. Kang Mas dari Brebes jauh-jauh datang kemari. Alhamdulillah kita sudah banyak ngobrol. Dan mungkin apa yang jenengan harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Intinya, kepuasan itu ada di diri jenengan setelah Anda datang kemari dan bertemu dengan sesosok makhluk lemah seperti Mas Karyo. Bagaimana kesimpulan jenengan setelah menerima masukan-masukan yang sudah saya sampaikan, dan apa pendapat Anda tentang apa yang sudah saya amanahkan? Menurut Anda bagaimana? Dan ceritakan, silakan. Selama Anda jenengan sini kan udah 1 malam ya. Oke, coba bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa datang ke sini tujuannya untuk meminta bimbingan kepada beliau, yaitu Mas Karyo, agar saya belajar untuk memperbaiki segala sesuatunya yang ada pada diri saya. Bahwasanya kalau saya mencari ilmu itu harus pasti ada guru. Kalau tanpa guru saya nol. Dan saya meminta kepada beliau untuk bimbingannya dan petunjuknya, dan untuk tuntunannya agar saya tetap selalu bertawakal kepada Yang Maha Kuasa. Ya, pada intinya saya agak sedikit tenang karena sedikit saran dari beliau bagaimana saya harus menghadapi hidup ini, kemana harus saya tuju, saya jalan kemana, dan mungkin saya sudah sedikit dapat Petunjuk ya. petunjuk. Oke, terima kasih. Intinya saya hanya ingin bertanya, apakah kata-kata ini saya paksa? Tidak sama sekali. Tidak ya. Oke. Kang Mas dari Batam. Ya sedikit lagi masih oleng ya. Masih mengambang ya.
Harus air. Iya. Jalannya ya. Di darat tapi di air. Ya, di darat tapi kayak di air ya. Iya. Oke, saya ingin bertanya. Niat jenengan jauh datang kemari memang benar ingin belajar? Iya. Benar. Nah, pertanyaan saya. Apakah jenengan memang siap untuk belajar? Siap. Siap telah memilih saya sebagai guru? Siap. Jenengan ini kan gede ya, saya kan kecil. Bukan dari fisiknya. Dari Guru. iya, Bukan dari fisiknya. saya ingin bertanya kepada jenengan. Selama ini jenengan mempunyai banyak masalah dari berbagai hal yang di luar. Masuk akal ya, nggak masuk akal ya. Intinya jenengan hanya berpikir apakah itu bisa jenengan selesaikan atau tidak. Dan jenengan selama ini juga sudah banyak tuntunan-tuntunan dan juga banyak amalan-amalan. Tapi beberapa ada yang diamalkan juga hanya sekedar, beberapa hanya dilewatkan sebegitu saja. Intinya saya hanya berharap jenengan bisa menyelesaikan apa yang jenengan hadapi saat ini yang sudah melanda diri keluarga jenengan. Terutama masalah istri yang saat ini lagi mambang ataupun kadang sembuh, kadang sakit, kadang drop, kadang semangat, itu selalu terjadi. Dan dari masalah, apakah di sini jenengan ingin menguak sisi goib? Boleh. Boleh. Oke. Nah, pemirsa, langsung saya ajarkan kenapa mereka langsung saya bawa ke YouTube. Memang jarang-jarang orang yang mau, kebanyakan mereka malu katanya. Jadi di sini Mamas mintakan mereka semua pakai masker untuk mengikat silaturahmi dan untuk menjadi kenang-kenangan bagi mereka nanti jika mereka kangen dengan Mamas Karyo ya. Mungkin bisa lihat di YouTube. Saya akan mencoba dulu kepada yang dari Aceh. Master Jim. Kita boleh istirahat. Istirahat boleh, silakan dulu. Silakan istirahat dulu, santai. Kang Mas Sulaiman, saya ingin tanya sama jenengan, benarkah Anda sudah pernah mendapatkan sesuatu benda tapi saat itu bendanya entah kemana? Pernah Anda cari kembali? Nggak jumpa. Sama sekali. Padahal benda itu masih diingat ya. Padahal benda itu juga pernah ya sayang. Apa alasan tersebut kenapa benda itu hilang? Saya tak paham. Saya tak paham. Ya. Ingin saya jelaskan? Insya Allah. Benda yang sudah Anda sayang tersebut, yang mana benda tersebut sudah Anda yakinkan dan percaya bahwasanya mengandung maudrat, benar kan? Saat ini hilang. Siapa yang menghilangkan dan kenapa hilang? Yang menghilangkan bukanlah kodam daripada benda tersebut. Ya. Yang menghilangkan itu adalah Allah Ta'ala, karena beliaulah yang memiliki segalanya. Sebab jika benda itu tak hilang, maka imannya yang akan hilang. Begitulah Allah akan mempermainkan dunia ini. Jika benda itu tidak hilang, maka iman Anda yang akan hilang. Karena semakin lama Anda semakin percaya dan semakin yakin terhadap benda tersebut. Ya. Jadi saya berharap ini sebagai masukan untuk Anda, bahwasanya kekuatan yang hakiki, kekuatan yang benar-benar sejati ada pada diri Anda sendiri. Mama sombong ya? Saya bingung mau gimana, sebenarnya enggak seperti ini sih, koloran gitu enak. Terlalu menjaga image ini bingung nih. Oke. Saya ingin menguak diri jenengan, apa sebenarnya yang terjadi pada diri jenengan. Jenengan dari Aceh? Lahir di Aceh juga? Oke. Di sini saya menyediakan satu mediator. Bisa nggak jenengan tarik energi tersebut masukkan ke mediator? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Memang belum guru bimbing. Belum guru bimbing. Beliau baru bergabung dan jujur paket belum sampai. Paket belum sampai. Di sini saya sediakan mediator. Silakan kita akan kuak.
Silakan disalam. Oke, slow dulu, coba lepas dulu. Yang pertama saya ingin jenengan coba latih cakra, yaitu menarik energi. Tapi ditahan sampai sini. Ini namanya sulap-sulapa, ya. Sulapa, ilmu sulapa ini adalah cukup 2 detik, tapi Anda bisa menguasai semua keilmuan termasuk terawangan, mata batin, insting, ini akan semakin tajam. Hanya cukup 2 detik. Ilmu ini sangat mudah dipelajari jika Anda tahu teorinya. Kenapa sih ketika melatih cakra langsung bisa insting terawangan itu tajam? Karena dengan kita melatih cakra, itu otak saraf itu akan semakin mengepres ataupun lancar. Jadi, ketika kita melatih cakra, otak akan tegang dan menarik. Dalam arti kata olahraga otak. Ini yang kata latihan cakra. Kenapa sulapa itu mudah dipelajari, cukup 2 detik seperti ini. Tarik ke atas, bayangkan, tarik tapi jangan dimasukkan ke badan karena itu nanti akan menyakiti diri sendiri kecuali jenengan ingin mediatoran. Tarik kuat seperti menarik energi, batasi sampai siku. Terus lebih kuat. Bayangkan semua yang ada di sini, sugestikan semua makhluk yang ada di sini, kumpulkan. 1, 2, 3 lepas. Apa yang Anda rasakan? Seperti apa sih? Berat. Berat ya. Sangat berat dan merasa ada energi yang mengumpul. Yeah. Ya, itulah cakra. Saat kita melatih cakra, otak akan semakin berolahraga. Jadi akan lebih mudah dalam insting, terawangan, dan lain sebagainya. Oke, Anda sudah menguasai hanya dalam hitungan detik. Hanya dalam hitungan detik beliau sudah menguasai cakra. Tapi beliau selama ini nggak tahu kalau itu yang dikatakan pelatihan cakra. Benar. Jadi pelatihan cakra itu sangat penting. Pernah meruqyah? Pernah. Dan saat ini ketika jenengan sudah mulai melatih ruqyah, itu nanti di sini akan lebih paham lagi tentang sejatinya ruqyah, lalu bagaimana cara membuang setan tanpa harus baca-baca. Bacaannya cukup injing-injing pulau mawon silit anjing kentut tawon. Iya, benar. Karena sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana menguasai pikiran. Oke. Silakan. Kalau Anda sudah menguasai cakra tersebut dan jujur, saya berharap 1 bulan setelah Anda mengambil ijazah keilmuan tersebut, saya ingin jenengan buka praktek sama seperti santri-santri yang lain. Siap atau tidak? Siap. Yakin? Yakin. Anda di sini sudah menjual kereta. Bukan berarti belajar di sini kereta Anda dapatkan, tapi dengan belajar di sini puluhan kereta akan datang tanpa Anda beli. Saya berharap Anda bisa jadi lebih baik dan 1 bulan Anda mengamalkan amalan, 1 bulan Anda memahami ijazah keilmuan, 1 bulan Anda mendalami tentang status-status yang sudah dijabarkan dan praktek, maka 1 bulan kemudian saya ingin jenengan chat WA, Mas Guru, saya buka praktek, nama praktek saya ini. Saya hanya berharap seperti itu, Masya Allah. Ya. Oke, selanjutnya. Tarik energi yang ada di diri jenengan termasuk keluarga ataupun dimanapun. Silakan tarik dan masukkan pada mediator. Tanpa disentuh. Karena ini pelajaran tingkat tinggi. Ya seperti tadi. Tarik energi, bayangkan seluruh keluarga termasuk diri jenengan sendiri. Setelah itu, masukkan ke dalam mediator. Kumpulkan. Kekuatan yang sangat luar biasa. Masukkan. Wow. Kita akan kuak siapa sebenarnya beliau. Apa maunya beliau itu ada di diri jenengan. Saya yakin sebulan kemudian ataupun di atas ya, tapi saya tidak mau sampai tahunan ya. Kalau jenengan sampai tahunan tidak buka praktek, wow, rugi sangat. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari mana sampean? Saya berasal dari Kerajaan Galunggung. Tujuan sampean itu di badan saya untuk apa? Saya Ya, adalah pengikutmu tujuannya untuk apa? hanya untuk menjaga. Kata Muslim. Kamu Muslim? Oh, saya ingin bertanya. Kamu ingin menjaga. Kamu tahu nggak ada energi yang mengganggu beliau saat ini? Saya tahu. Dan itu sudah saya bersihkan secara perlahan. Oh, jadi saat ini Anda juga sedang tugas untuk menjadikan beliau ini menjadi lebih baik ya. Benar. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Saya adalah Weton Trisakti. Weton Trisakti. Kok bisa melu karo saya, Mas? Kenapa Mbah Weton? Mbah Weton. Mbah Weton apa Ki Weton ya? Nah, Ki Weton bisa ikut dengan beliau. Saya tertarik dengan auranya. Tertarik dengan auranya. tapi kenapa saya Mbah kok sering salah jalan gitu, Mbah? Makanya perbanyak beribadah. Yang sering bikin saya waktu jikiran itu kepala saya goyang itu Mbah. Bukan, Siapa? itu dari makhluk-makhluk sekitar. Jahat itu, Mbah. Tidak. Baik, saya ingin bertanya. Anda sudah mengikuti beliau cukup lama ya. Jadi di sini saya ingin bertanya. Apa kritikan Anda untuk beliau? Saya tidak suka kalau dia malas dalam beribadah. Dan saya juga tidak suka kalau dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dan saya juga tidak suka kalau dia jarang untuk bersedekah. Terutama dia ini masih jauh dari dirinya sendiri. Baik, kelanjutannya. Apa saran Anda untuk beliau? Saran saya, cobalah untuk lebih mengenal siapa dirinya sendiri. Dan cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan cobalah untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Merubah hidup dengan ikhlas dan sabar. Serta menjadi seseorang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Tapi dalam 5 bulan ini memang sudah mendekatkan diri saya, Mbah. Lalu apa nasihat Anda? Itu kan katamu yang keluar dari lisan, bukan kata yang keluar dari hati. Iya. Betul, Mas. Betul. Apa nasihat Anda untuk beliau? Nasihat saya, semakin kau mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, akan semakin ada beberapa cobaan yang harus kau lalui ke depan. Tetapi itu semua dapat kau lewati kalau kau menjadi manusia yang selalu sabar. Oke, terima kasih atas kedatangan Anda, yang mana kedatangan Anda sedikit membuka wawasan bagi jenengan ya. Juga tapi panas itu, Mas. Hah? Ada masjid enggak usah panas. Nah, saya ingin bertanya. Di diri beliau ini merasakan katanya sering ada panas yang di punggung, juga kadang berat. Itu siapa? Apakah seseorang energi yang ingin menyatukan ke badan beliau, ataukah Anda, ataukah energi negatif? Itu hanya
Hayalannya saja. Panas. Hayalan yang menambah panas tersebut. Tapi keluarnya dari mana? Keluar apa yang kau maksud? Keluar daripada inti efek aura tersebut. Kenapa hingga menyebabkan panas itu semakin timbul karena beliau mensugesti. Karena semakin mempercayai adanya gangguan, maka akan semakin timbul. Ya, pertanyaan saya, siapa yang memulainya dulu? Dirinya sendiri. Oh, Betul. dirinya sendiri yang memulai energi itu ya. Benar. Siapa sebenarnya? Tiuton. Mbak Uton. Siapa Mbah? Tantri sakti. Hutan Trisakti. Oke. Muslim ya Mbah ya? Saat ini beliau ini sudah bergabung di Padepokan Sembang Senjaga. Saya nggak tahu beliau tiba-tiba sampai sini. Ada nggak hubungan kontak beliau ini dengan Anda yang mencoba mengontakkan agar beliau datang kemari? Sebelumnya, saya juga telah membisikkan dalam hatinya untuk kesini. Karena sebelum dia kesini, saya juga sudah pernah bertamu kesini. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda membawa beliau kemari, sedangkan Anda sendiri apakah tahu bahwasanya saya itu bisa membimbing beliau? Kalau saya tidak tahu, tidak akan saya melakukan hal sejauh ini. Untuk apa saya membuang waktu saya untuk membisikkan suatu ajaran yang tidak jelas untuk hidupnya? Ini Ya. mau tanya Mbah sikit Mbah. Dulu pernah saya didatangi dengan orang menarik saya dengan tasbih itu. Itu siapa Mbah? Saya tidak tahu. Karena pada saat itu, Ya. saya belum bersama. Tahun berapa Mbah sama saya Mbah? Saya masih 1 tahun bersama. Sebelumnya ada yang bersama, tetapi dia telah pergi. Nggak bagus Mbah. Bukan tidak bagus, Iya. tapi dia tidak mau. Muslim Mbah. Saya tidak tahu. Oke pemirsa, sepertinya sedikit terkuat sudah, tapi intinya akan ada penetraan yang kedua nantinya. Intinya saya hanya ingin bertanya tentang permasalahan mediator ini. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah melakukan mediator ini? Belum. Belum ya. Belum. Jadi ini baru menguak sisi goib. Iya. Satu lagi yang saya harapkan juga termasuk para netizen yang sudah request ya. Saya sudah bolak-balik mengatakannya bahwasanya request mediator ini juga tidak bisa dipercaya 100%. Ini hanyalah kisi-kisi untuk menjawab pertanyaan jenengan ya. Jadi yang menjawab pertanyaan jenengan nantinya adalah diri Anda sendiri. Ini hanya kisi-kisi karena beliau ini hanyalah sosok makhluk yang kasat mata. Tidak patut untuk dipercaya. Yang harus dipercaya dan diyakinkan adalah diri Anda sendiri. Siap? Siap. Ada pertanyaan lagi? Setelah ini dia kemana? Dia akan mengikut jenengan. Boleh ditanya. Mbah, Mbah mau ikut saya lagi, Benar. tapi jangan mempengaruhi saya buat jahat Mbah. Itu tidak akan saya lakukan. Oke. Saya hanya menugaskan kepada Anda yang sudah menggiring beliau kemari. Saya tidak mau ini sia-sia. Saya ingin Anda tetap mengontak batin pada beliau agar Anda tetap memberikan panduan untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan saya berharap pula, jagalah beliau dari sisi goib dan jangan sampai ada kebobolan. Jika ada kebobolan Anda sudah pernah silaturahmi kemari, mintalah bantuan daripada kerajaan sini. Paham? Saya ingin pedang yang kamu miliki itu jangan pernah lepas Oh ya selagi Allah. kamu masih ada bersama beliau. Karena pedang yang kamu pegang itu yang ada di pinggulmu itu adalah pedang
yang sudah dititahkan para 7 raja. Paham? Saya paham makanan itu. Betul mas. Banget deh. Saya pernah narik gini loh tiba-tiba. Oke. Saya sarankan kepada Anda kembali ke tempat. Rampas. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, terkuak sudah sisi goib apa sih sebenarnya yang ada di diri beliau dan penyebab-penyebab yang beliau alami saat ini. Saya ingin bertanya, setelah Anda melakukan mediator, apa yang Anda pikirkan dan apa yang ingin Anda sampaikan tentang mediator ini? Silakan istirahat, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya bantuan daripada guru Mama Skaryo, insya Allah dengan bantuan-bantuan dengan penjelasan tadi maksudnya goib ke badan mediator, insya Allah saya akan mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat. Dan saya berharap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bukan dikarenakan mediator ini ya, Bukan ya, tapi karena Allah Ta'ala niat jenengan memang ingin menjadi lebih baik. iya insya Allah. Jadi semoga pertemuan ini bukan akhir, tapi awal untuk menuju karir yang lebih baik. Terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya siapa yang ingin muak misteri? Masuk. Sama aja. Jim. Belum siap. Kita cek nanti. Apakah satu tidak bisa menyelesaikan? Apakah satu tidak bisa menyelesaikan? Kita tengah. Ya, intinya jenengan sudah coba untuk mengambil paket dan siap untuk bergabung. Dan saya berharap jenengan di sini sudah memiliki banyak santri kecil. Dan sebagai seorang guru, jenengan harus bisa lebih banyak pengetahuan ketimbang murid. Ya. Dan saya berharap jenenganlah yang akan memasukkan ke mediator. Bisa? Sementara belum bisa. Wow. Masih mengharap bimbingan dari guru. Ya, masih mengharap, tapi saya harapkan bukan hanya bimbingan, karena di sini sejatinya Anda akan lebih mengetahui tentang kerasukan, mediator, dan lainnya. Silakan berdiri. Tangan. Fokus. Baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bayangkan seluruh alam dan tarik energinya sekuat-kuatnya. Batasi sampai siku. Sekuat-kuatnya. Enggak, teruskan aja. Tarik sekuat-kuatnya. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Seluruh alam dan seluruh energi ini akan mengumpul di telapak tangan Anda. Dan energi itu akan dalam kendalian Anda. Batasi sampai siku, jangan sampai masuk ke dalam. Fokuskan, instingkan. Terus kuat-kuatnya. 1, 2, 3, lepas. Apa yang Anda rasakan? Panas di telapak tangan. Itu adalah cakra ataupun energi yang sudah mengumpul. Ini adalah pelatihan cakra. Sangat bagus. Dan sebenarnya pelatihan mediator juga dibutuhkan hal seperti itu. Apa yang Anda tarik itu akan bisa dimasukkan ke mediator. Satu lagi. Anda saat ini ketika melatih mediator, Anda bangkitkan seluruh apa yang ada di diri Anda, bangkitkan dan pusatkan ke satu titik, lalu masukkan ke mediator. Siap? Bukan hanya saat ini Anda berlatih. Saya ingin setelah Anda mengamalkan ijazah keilmuan di rumah, dimanapun Anda harus berlatih. Untuk mencari korban pelatihan mediator, Anda boleh cari yang biasa main jarket ya, kalau kita bilang ya. Jaranan. Yang biasa mabuk-mabuk tuh. Anda boleh minta tolong, kasih sedikit uang rokok. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak mau orang disuruh. Iya betul. Iya.
Harus ada sedikit, tolonglah ini tukang rokok kau, aku ingin menguak misteri ini. Saya ingin menguak misteri ini, itu untuk berlatih. Oke? Master Jim, silakan masuk. Sama seperti yang saya sampaikan, menarik energi dari dalam tubuh, kumpulkan ke satu titik telapak tangan lalu lemparkan sekuat-kuatnya. Tanpa menyentuh. Kumpulkan sekuat-kuatnya. Ketika memasukkan ke mediator, pakai suara lebih keras. Fokus. Harus bisa. Harus bisa. Inilah yang dikatakan berlatih. Lagi. Yang dalam gitu ya? Ya, dari dalam. Bangkitkan dari dalam. Timbulkan, kumpulkan ke satu titik telapak tangan. Yakinkan dan masukkan ke dalam mediator. Energi yang ada di dalam diri jenengan sendiri. Assalamualaikum. Saya merasakan energi ini kayaknya agak sedikit ganas. Hati-hati. Tanya aja mas, apa yang mau ditanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok nggak jawab salah? Kenapa marah-marah gitu? Boleh kita ngomong baik-baik? Nggak bisa. Atau harus guru yang tangani? Tanya lagi. Anda dari mana? Saya pengganggu dari dalam diri. Nah, kenapa kamu mengganggu saya terus? Karena saya sangat membenci manusia. Oh. Sudah berapa lama Anda di diri saya? Sudah lama. Berapa tahun? Tidak terkira. Dari saya kecil? Waktu saya di mana Anda ke laga saya? Saya tidak akan memberitahu itu. Intinya, saya sangat membenci. Dan Karena saya akan terus membencimu dan akan menghabisimu. tapi saya nggak takut, saya masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak bisa? Saya tidak peduli. Jadi maksud Anda di tubuh saya cuma ingin membunuh saya? Seluruhnya keluarga. Anda dikirim atau datang sendiri? Saya datang sendiri. Kenapa bisa gitu? Terserah saya. Intinya, saya tidak suka dengan manusia. Kenapa dan mengapa kamu tidak suka sama saya? Jawab. Saya sangat membenci. Iya, kenapa? Kok mesti saya gitu loh? Setelah kamu, baru mereka. Sebelum kamu, sudah banyak manusia-manusia yang sudah saya musnahkan. Kenapa udah sekian lama di tubuh saya belum berhasil? Coba kau pikirkan. Ada tidak perubahan? Pasti ada. Pati Benggolo. Makhluk yang sangat dikenal di areal kerajaan. Di Sriwijaya kamu sudah sangat dikenal akan gangguanmu. Kamu selalu mengganggu manusia-manusia yang akan mencoba mendekatkan diri kepada Allah.
Saat manusia tersebut sudah mulai menambah imannya, maka kamu akan selalu datang menggodanya. Ya, Benggolo. Patih Benggolo. Siapa kau? Kamu pernah dihajar pada saat itu warga kerajaan telah berbuat onar menghajarmu hingga kamu babak belur. Dan saat itu kamu diusir. Padahal saya tahu memang kamu tidak berbuat banyak, hanya berbuat sedikit, yaitu mengganggu. Tapi memang itu kesalahan di dalam peraturan kerajaan. Sampai saat ini ternyata kamu masih hidup dan selalu mengganggu. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak yang kamu ganggu? Bukan lagi saya ganggu. Mati sekali. Oh, jadi kamu ingin membunuh ya? Sudah banyak yang saya bunuh. Berarti di antara keluarga beliau, termasuk istri beliau, kamu yang mengganggu. Benar. Patih Benggolo, kamu selalu mempengaruhi pikiran-pikiran mereka dan selalu membangkitkan penyakit-penyakit tersebut tanpa disadari para manusianya. Pertanyaan saya, sampai kapan kamu akan menghancurkan manusia? Sampai orang manusia dibuka begini mati. Senjatamu yang kamu andalkan, keris yang sangat kamu banggakan, yang kamu dapat dari ritualmu yang tak seberapa itu. Patih Benggolo, saat ini kamu tahu berhadapan dengan siapa? Saya. Di Sriwijaya saya sangat dikenal. Kau yang menyuruh mereka untuk menghabisiku. Saya tidak mengeluarkan titah, tapi saya hanya menyarankan jika memang kamu bersalah, wajib disalahkan. Kenapa? Sampai saat ini kau masih hidup. Ya, bedanya dengan kamu, saya masih bernyawa. Sedangkan kamu astral. Yakin kamu ingin terus meneruskan pekerjaanmu? Saya tidak akan pernah berhenti. Oh, kalau perlu kau juga. Patih Benggolo, sepertinya kamu telah salah tempat ini di sini. Berarti ada beberapa penghalang yang sudah menghalangi beliau untuk mencari bimbingan itu kamu? Benar. Itu ya. Saya mau tanya, ketika jenengan mau kemari ada rintangan yang ingin Anda hadapi ya? Tidak ada. Malah lancar. Ada nggak kira-kira seperti tempur di dalam hati antara ya dan tidak? Nggak ada. Berarti niat. Niat seseorang tidak akan bisa kamu hancurkan, kawan. Kamu sudah mulai. Tetapi kalian semua bisa saya hancurkan. Oh, yakin? Oke. Jenengan mau mencoba? Kamu ingin mencoba? Silakan kamu hajar. Kenapa Jika tidak kamu- kau aja langsung? Ya, karena saya ingin tahu seberapa kemampuanmu. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan beliau ini yang masih bocah, lalu bagaimana kamu mengalahkan saya? Hancurkan. Beliau adalah tamu dari Batam dan beliau belum pernah memiliki ijazah keilmuan, tapi di sini Mari. beliau saya ajarkan untuk menjadi lebih baik dan belajar tenaga dalam untuk melatih al-hikmah yang ada di dalam tubuhnya. Jadi sebenarnya pelajaran ini bisa dipelajari jarak jauh, yang penting Anda mau dan niat untuk belajar.
Ayo. Kamu selama ini mengganggu aku, mengganggu keluarga aku. Ayo. Kenapa dia begitu kuat? Ayo. Ayo, maju. Gas terus saja, habiskan terus. Tenaga dalam itu mempunyai insting dan tenaga dalam itu mempunyai sugesti. Jadi kita sebenarnya tidak perlu sampai melukai sang mediator, tapi hanya perlu sugesti kita bagaimana cara menghancurkannya. Saya perintahkan Pati Benggolo berhenti atau kamu saya ajak silaturahmi ke kerajaan saya. Mau saya hancurkan kerajaan. Oh, yakin? Oh. Lalu apa mau? Saya akan mengatakan. Ya. Yuk. Kalau memang itu kamu ingin melululantakan, Hancurkan dulu. pemirsa, Anda sudah melihat dan menonton cerita tadi, yang mana ada Pati Benggolo. Saya ingin bertanya kepada jenengan. Jenengan memang merasa istri jenengan terganggu ya? Ya. Dan jenengan sudah menguak misteri tersebut. Tapi dia mengganggu. Iya. Jadi Pati Benggolo memang saya cukup kenal beliau ini dari Sriwijaya. Dan dia ini memang dulu pernah digebuki sama masa. Ya, kalau orang salah tetap mendapat karma. Jadi kita kembali lagi pada persoalan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang menguak misteri ini? Sangat melegakan hati saya. Sangat melegakan. Dan satu lagi, saya ingin Anda mendengar kata-kata saya. Mama camkan bahwasanya pelatihan mediator ini ataupun mediator yang sudah kita lakukan ini bukanlah suatu jawaban. Mediator yang kita lakukan ini adalah sebuah kisi-kisi untuk Anda sendiri menjawab pertanyaan jenengan. Paham? Semoga dengan adanya mediator ini, jenengan bisa menjadi lebih baik, jenengan bisa untuk memperbaiki diri menuju jalan yang lebih pasti. Begitu juga para netizen semuanya. 90% masalah Anda lah yang bisa menyelesaikan. Dan ingatlah, jangan mudah percaya dengan apa yang Anda lihat. Karena yang Anda lihat nyata itu belum tentu benar. Saya Mamas Karyo dan kepada para netizen semuanya, ya. Saya berharap video yang saya tampilkan ini bukan hanya sekedar tontonan, jadi semoga bisa menjadi tuntunan untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Dan saya berharap kepada para netizen semuanya, jadilah lebih baik agar Anda tidak lagi mencari orang lain untuk menjawab pertanyaan Anda, tapi jawablah pertanyaan Anda dengan perjalanan hidup Anda sendiri. Saya Mamas Karyo beserta tamu-tamu yang sudah datang, yang sudah ikhlas membantu kita dan menambah channel kita. Intinya
Semoga ini semua bisa menjadi ikatan silaturahmi ya Mas ya. Iya. Ya. Dan semoga persaudaraan kita ini bukan hanya sekedar ini aja, tapi dengan Anda jenengan bergabung, kita sudah menjadi saudara. Kita di sini sama-sama belajar. Oke? Oke, kami menyampaikan semoga Anda terhibur dengan apa yang sudah kami tampilkan. Kami mengucapkan salam persaudaraan sedunia saudaraku semua, dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.